Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpanibai. Hari ini kita akan membahas aritmatika sosial bagian bruto, neto, tara, diskon, dan bunga bank. Kami sajikan dengan cara yang insya Allah akan mudah Anda pahami. Anak-anak silakan perhatikan, tonton, simak videonya dengan baik. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian di dalam belajar matematika. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, ada baiknya Anda berikan komen, like, subscribe, dan juga berikan loncengnya. Selanjutnya kita akan lihat bruto, tara, dan neto. Bruto itu istilahnya adalah berat kotor ya. Berat kotor yaitu neto. Neto adalah berat asli. Tara itu adalah berat bungkusnya ya. Jadi bungkus, misalnya Anda membeli misalnya semen 1 sak ya. Ada bruto misalnya 50 kilo, kemudian taranya bungkus semen itu misalnya 1 kilo. Maka berat semennya atau netonya itu adalah bruto dikurang tara ya. Nah, jadi kalau tara itu adalah bruto dikurang neto. Nah, kita lihat contoh ini, misalnya dalam sekarung beras tertulis bruto 20 kg dan berat karung 1 kg. Tentukan netonya. Nah, itu. Nah, tara ini kadang-kadang dibuat dalam bentuk persen juga ya. Nah, kalau di sini dia ada kilogramnya. Jadi neto artinya berat berasnya hanya beras saja, yaitu 20 dikurang 1 ya. Sehingga berat aslinya adalah 19 kilo. Nah, seperti tadi kalau misalnya sekarung semen misalnya beratnya biasanya tertulis 50 kg. Kemudian tergantung karungnya beratnya berapa. Kalau beratnya 1 kilo berarti 50 dikurang 1. Kalau beratnya 1,5 kilo, berarti netonya itu adalah 50 dikurang 1,5. Ya gitu. Jadi begitu hubungannya antara neto, bruto, dan tara. Jadi bruto ini berat semuanya. Neto ini adalah berat aslinya. Kemudian tara ini adalah berat pembungkusnya. Nah, sama kalau orang beli jeruk 1 peti ya. 1 peti itu biasanya 20 kilo. Tapi berat kotaknya itu bisa mencapai 2 kilo. Jadi berarti berat jeruknya saja adalah 20 dikurang 2. Berarti 18 kilo. Begitu juga kalau sekarang musim duku ya. Duku dalam peti atau dalam karung ya. Nah, kalau yang jauh-jauh pakai peti ya. Nah, berat petinya saja kadang-kadang sudah sampai 1,5 kilo sampai 2 kilo. Maka itulah yang namanya tara. Jadi ingat, tara itu adalah berat bungkusnya ya, berat kotaknya atau berat pembungkus ya. Itu namanya tara. Neto adalah berat aslinya barang yang kita beli. Bruto itu adalah berat semuanya ya. Nah, selanjutnya kita coba dalam persoalan ya. Jadi seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir dengan berat seluruhnya 50 kg dan tara 2%. Berapa uang yang harus dibayar pedagang jika harga 1 kg gula pasir itu Rp11.000. Nah, sekarang kita lihat ini persennya apa. Tara dibuatnya dalam bentuk persen ya. Maka bruto 50 kg, tara itu adalah 2%, harga 1 kg 11.000. Nah, berarti kita cari ini persen tara ya. Jadi tara itu adalah 2% kali 50. Berarti di sini 1 kg ya. 2%, nolnya ini dicoret ya. Nah, nolnya coret. Berarti 1/5 ya, ini 1/5 lagi kan, 2/10. 1/5 kali 5 berarti 1 kg. Ini taranya. Berarti
netonya itu adalah 50 dikurang 1 kilogram, berarti 49 kilogram. Nah, karena dia ini menghitung harga satuan setiap 1 kilo 11.000, berarti 49 kilo ini adalah 49 dikali 11.000, berarti 539.000 rupiah. Nah ini, jadi harga yang harus dibayarkan sebesar 539.000 rupiah. Bagaimana anak-anak persoalan pertama? Kira-kira ini tidak sulit ya? Anda bisa mengikuti. Sekarang kita coba 50 kg dan tara 2% dengan harga 294.000. Jika Ibu Tuti ingin menjual beras ketan dengan harga 6.500 per kilonya, berapakah A. keuntungan Bu Tuti, B. persen keuntungan? Nah, kita jawabnya seperti tadi. Nah, harga beli 294.000, bruto 50 kg, sedangkan tara 2%. Maka neto itu adalah 50 kg dikurang 2% dari 50. Nah, kalau pada slide sebelum tadi 2% kali 50 ini adalah 1. Berarti 50 dikurang 1. Berarti 49 kg. Nah, 49 kg itu berapa harganya ya? Karena dia jual 6.500, berarti 49 dikali 6.500. Maka harga jual dia 318.500. Ini harga jual. Sementara harga beli 294.000. Nah, keuntungan itu seperti pelajaran kita pada video yang lalu, bahwa keuntungan itu adalah harga jual dikurang harga beli ya. Harga jual 318.500, harga beli 294.000. Maka keuntungannya adalah 24.500. Nah, ini keuntungannya. Ya. Persen keuntungan seperti pelajaran kita yang awal-awal tadi pada aritmatika sosial ini, yaitu untung dibagi harga beli per harga beli dikali 100%. Berarti 24.500 per 294.000 dikali 100%. 12,6%. Inilah adalah keuntungan yang didapatkan oleh Ibu Tuti. Jadi untungnya 24.500, kemudian persen keuntungannya 12,6%. Anak-anak, contoh kedua ya. Saya kira tidak sulit ya. Karena kita tinggal, kalau untung dan rugi kemarin kita sudah belajar, tapi kita masukkan di sini ada tara, ada bruto ya. Nah, kita lihat contoh 3. Seorang pedagang membeli 4 kantong kopi dengan harga 42.180 per kantong ya. Setiap kantong mempunyai tulisan bruto 24 kg dan tara 5%. Jika pedagang mengharapkan untung 20%, maka berapa harga jual per bungkusnya? Nah, anak-anak sekalian, kita buat dulu beli itu adalah 42.180 rupiah ya, kali 4. Jadi 168.720. Ini kelebihan nolnya ya. Harusnya di belakang koma itu hanya 2 angka ya. Di belakang koma itu menunjukkan uang kalau di Indonesia ini. Jadi 168.720 rupiah. Harusnya koma 00 ya. Ini kurang saya nulisnya ya. Jadi belinya 168.720. Ini harga 4 kantong ya. Kemudian bruto adalah 4 kali 24, berarti 96 kilo semuanya itu. Kemudian taranya 96 kilo kali 100%, kali 5%, berarti taranya 4,8%.
Sehingga netonya 96 kilogram dikurang 4,8 kilogram ya. Ya, karena taranya 4,8 kilogram ya. Nah, berarti netonya adalah 91,2 kilogram. Nah, 91,2 ini harus untung 20%. Ya. Jadi harga jual seluruhnya itu harga jual, yaitu adalah harga beli ditambah untung. Ini kan kita cari berapa harga jual ya, harga jual. Seluruh dulu yuk, jangan perbungkus ya. Karena kita ngitung di sini seluruh ya. Sebenarnya bisa perbungkus ya, tidak dihitung. Jadi dari sini saja yang satu saja tidak usah kalikan 4 ya. Tapi karena soalnya ini dikalikan 4 ya. Ini kan per kantong harga 42 per kantong. Harusnya bisa kita hitung. Yang ini saja nanti 24 dengan 5%. Kita hitung kemudian kita cari lewat satu-satu ini. Ya. Tapi karena dia ini 4 kantong, oke ya. Kita hitung semuanya dalam 4 kantong dulu ya. Nah, untung 20% katanya. Ya, 20% itu dikali ini 168 20. Nah, ini kelebihan lagi nolnya ya. 168.720,00 harusnya. Tidak 2 nolnya ya. Nah, 20% dari itu 33.744 rupiah. Inilah untungnya 20% dari 168.720 itu adalah 33.744 rupiah. Jadi harga seluruhnya tinggal dijumlahkan ya. 168.720,00 ditambah 33.744,00. Nah, ini ya penulisan yang benar ya. Yang ini tadi kurang, ini kelebihan ya. Nah, kemudian artinya 202.464 harusnya ada 0,00 juga ya. Harusnya 0,00, tapi tidak ditulis tidak apa-apa. Itu kalau di Indonesia hanya menunjukkan bahwa itu adalah uang. Nah, jadi jual per kilo tinggal 202 atau 202.464 rupiah dibagi. Nah, dibagi ini. Nah, ini kan jual seluruh. Nah, sedangkan seluruhnya itu ini 91,2. Berarti tinggal dibagi 91,2 ya. Maka jawabnya 2.220. Jadi harga per kilonya adalah 2.220 ya. Nah, ini. Nah, anak-anak bisa diikuti ya. Diamati videonya dengan baik-baik ya. Nah, diulang, perhatikan. Saya yakin Anda mengerti kalau Anda betul-betul memahami. Baca soal berulang-ulang, kemudian lihat cara penyelesaiannya. Kita lanjutkan dengan contoh nomor 4. Nah, ini ada rabat atau diskon ya. Rabat atau diskon itu sama ya. Suatu hari Bu Rama berbelanja ke toko swalayan. Ia membeli 2 kg telur dengan harga Rp12.500 per kilogram. Dan 4 botol sirup dengan harga Rp6.250 per botol. Sementara jika ia berbelanja di toko lain, harganya lebih murah 10%. Seandainya Bu Rama berbelanja ke toko itu, bukan ke swalayan, maka berapa uang belanja yang dapat Bu Rama hemat atau yang dapat apa dihemat oleh Bu Rama ya? Berapa? Nah, sekarang harga 2 kg telur itu adalah 2 kg dikali 12.500. Berarti 25.000. Kemudian harga 4 botol sirup, 4 botol kali 6.250 juga 25.000. Jadi total belanja 25.000 ditambah 25.000 berarti 50.000 kalau dia belanja di swalayan. Nah, tapi kalau dia belanja ke toko lain berarti 10% dari 50.000. Dia dapat 10% dari 50.000. Berarti dia bisa hemat
5.000. Nah, itu. Nah, anak bisa dipahami ya? Diskon itu artinya ya. Bisa diikuti ya anak-anak sekalian? Saya kira tidak sulit ini. Nah, jadi uang yang bisa dihemat Bu Rahma itu Rp5.000. Nah, kita lanjutkan dengan bunga ya. Sistem bunga tunggal. Pak Handoko menyimpan uang sebesar 400.000 di sebuah bank. Bank tersebut memberi bunga tunggal 18%. A. Berapa besar bunga yang diterima Pak Handoko setelah 1 tahun? B. Berapa besar tabungan Pak Handoko setelah 1 tahun? Ya. Tabungan Pak Handoko itu adalah 400.000. Ya. Bunga 18%. Nah ini ya. Saya ingatkan ini salah lagi. Ini harusnya 2,00 ya. Harusnya. Bunga 18%. Nah, tapi memang kita terbalik, nak. Kalau matematika berbahasa Inggris, ini 400,00 baru titik. Nah, itu kalau matematika 400 di sini koma 00 baru titik. Nah, itu artinya matematika dalam tulisan berbahasa Inggris, tulisan internasional. Kalau tulisan Indonesia terbalik dia. 400.000 ini titik, baru 00, baru ada koma. Koma di sini nolnya harus 2 ya, bukan 3 seperti ini. Ini kelebihan tulisannya. Oke, bunga 18%. Berarti besar bunga 1 tahun adalah, nah ini yang benar ya. Nah, 2 nolnya. 18% kali 400.000. Nah, ini jangan kamu baca 400 juta. Karena ini koma. Harusnya komanya harus 2. Nolnya harus 2. Jadi yang benar ini caranya. 14% dikali 400.000. 18% dikali 400.000. Berarti 72.000 ya. Ini besar bunga 1 tahun. Berapa besar tabungannya 1 tahun? Ya tinggal dijumlahkan anak-anak sekalian. 400.000 ditambah 72.000. Berarti tabungan Pak Handoko setelah 1 tahun adalah 472.000 ya. 472.000. Ini 1 tahun. Bunga ditambah tabungan. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya, contoh 5. Ini pinjaman ya, tapi tetap ada bunganya kalau kita minjam. Pak Endang meminjam uang sebesar Rp800.000 pada sebuah bank dan harus dikembalikan selama 5 bulan. Jika bunga bank 14,4% setahun, berapa angsuran yang harus dibayar oleh Pak Endang setiap bulan? Tentu anak, kita cari bunga 1 tahun dulu ya. 14,4% dikali 800.000, maka dia adalah Rp115.200. Nah itu. Rp115.200. Nah, bunga 5 bulan adalah 15/12. Artinya 5 bulan per 1 tahun ya. 5/12 kali 15.200. Berarti 48.000 bunga 5 bulan itu ya. Nah, bunga 5 bulan 48.000, sedangkan pinjamannya 800.000. Berarti besar pinjamannya setelah 5 bulan itu adalah 800.000 ditambah 48.000. Berarti 848.000. Ini adalah pinjamannya Pak Endang. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, berapa angsurannya? Tinggal dibagi 5 saja. Ya. 848.000 dibagi 5. Berarti Rp169.600 per bulannya. Oke, bisa diikuti? Nah, kalau sudah tinggal ini anak-anak untuk mencoba apakah mampu atau tidak. Ya, nomor 1, sebuah drum minyak tanah, minyak goreng tertera bruto 105, tara 4%. Berarti 4% dari 105 ya.
Kemudian 105 dikurang tara. Ya. Nomor 2, Pak Budi membeli sebuah baju kemeja dengan harga 150 dan di toko itu tertulis diskon 30%. Berapa besar yang harus dibayar Pak Budi untuk sebuah kemeja? Ya, berarti tinggal 30% Pak Budi yang harus dibayar Pak Budi. Berarti Pak Budi kan bayar 70% ya. 70% kali 150. Atau boleh dicari diskonnya dulu. 150.000 dikali 30%. Berapa? Baru nanti 150.000 dikurang diskon. Atau anak-anak diskonnya 30%. Berarti yang dibayar cuma 70%. Berarti yang dibayar adalah 70 dikali harga kemeja. Ya, 70% kali harga 7 kemeja. Anda bisa lewat situ. Dan selanjutnya seperti Pak Asep menyimpan ini ya. Nah, Anda lihat contoh lagi. Nah, di 4 ini Pak Bambang mempunyai uang di bank sebesar dan harus diangsur selama 5 bulan. Ya. Berapa angsuran Pak Bambang setiap bulan? Ini sudah sama dengan contoh-contoh yang ada di video. Anak-anak, selamat bekerja. Demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda. Nah, dan silakan Anda putar berulang-ulang, kemudian Anda bagikan dengan teman-temanmu ya, agar bisa sama-sama belajar matematika dengan mudah. Ingat nak, matematika itu sebetulnya indah. Matematika itu sebenarnya seni yang indah, yang menyenangkan ya, dikala kita mengerti. Nah, sekian saja anak-anak sekalian. Tetap semangat, semoga sukses dan jangan terpengaruh dengan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.